Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Saudara sekalian, Bapak Ibu, jamaah salat yang berbahagia, bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmat anugerahnya serta keanugerahan kenikmatan yang begitu banyak pada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita menjalankan sholat isya dan berjamaah. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan dan curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikut yang setia di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak saudara yang saya hormati, untuk malam hari ini kita ngaji tafsir, tapi tafsir tematik ya. Tematik itu artinya kalau dalam bahasa Arab namanya tafsir maudhu'i, yaitu yang sifatnya satu tema kita bahas, kemudian disitulah kita mencoba untuk mengambil kesimpulan dalam rangka untuk pegangan hidup kita. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah bahwa kita ini sekarang sudah masuk di bulan Rajab ya, dan Rajab ini cara istilah Jawa nih. Sementara kita tahu bahwa bulan Rajab ini Nabi kita Muhammad SAW senantiasa membiasakan doa. Doanya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana bi Rajaba wa Sa'bana wa baligna Ramadhan. Ya, jadi ya Allah ya Rabbi, berilah keberkahan umur kami ini di bulan Rajab, keberkahan juga di bulan Sya'ban nanti ya, dan sampaikanlah umurku ini ya Allah sampai di bulan suci Ramadan. Jadi artinya malam hari ini kita mencoba untuk mempersiapkan ya, bahwa diri kita ini sebentar lagi akan mendapatkan perintah Allah, yaitu puasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Ya, kenapa ini tema ini muncul? Karena kemarin ketika Pak Dwi WA itu sudah menanyakan bisanya ngisi di musola kapan Ustaz? Padahal luar biasa ini, yang lainnya belum pada tanya, ini Pak Dwi sudah tanya duluan ya. Sudah rapat ya. Makanya saya kemudian mikir, oh iya, berarti besok ngajinya kita adalah ngaji persiapan masuk bulan suci Ramadan ya. Kemarin sebenarnya mau tak pakai kitab itu, tapi kemudian saya pikir nah ini lebih penting dalam arti untuk menyiapkan dan menyongsong masuk bulan suci Ramadan. Saya WA balik ke Pak Dwi, subhanallah, saya baru pertama ini jenengan minta, kalau lainnya belum ada minta. Artinya begitu cepat persiapan kita untuk menyongsong. Dan ini saya kira tepat, bahwa memang kalau kita maknai secara filosofis mungkin ya, kalimat Allahumma barik lana fi Rajab itu, ya Allah berilah keberkahan pada kami di bulan Rajab, berarti kan Nabi kita ini menyiapkan Ramadan itu sudah mulai sejak bulan apa? Rajab. Dan kita, ketakmiran musola kita ini pun ternyata juga memaknai doa ini. Buktinya ya, kemarin mungkin rapatnya malah belum masuk Rajab ya. Rapatnya kapan itu? Ya. Tapi sudah masuk ya. Artinya awal-awal di bulan Rajab. Nah, ini mengingatkan ya, bahwa memang Rasul membaca doa ini kan di bulan Rajab. Artinya kata-kata wa balighna Ramadan itu kan artinya ya Allah sampaikanlah umurku ini sampai di bulan suci Ramadan. Artinya Rasulullah berarti mau menyiapkan diri beliau itu dalam menyongsong bulan Ramadan sejak bulan Rajab. Dan kita praktekkan di tempat kita. Saya yakin tidak musola masjid yang menyiapkan diri sampai bulan Rajab. Ya, makanya saya ini bagus nih Anur ini ya. Artinya kompaknya kelihatan bahwa sudah bulan Rajab itu sudah disiapkan ya rapatnya, itu artinya untuk menyongsong bulan Ramadan. Nah, dalam rangka untuk itu maka malam hari ini kita coba bahas tentang bagaimana persiapan kita melalui doa ini ya, bahwa kita ini mohon pada Allah supaya diberi keberkahan Allah di bulan Rajab ya, keberkahan pula di bulan Sya'ban, dan disampaikan umur kita ini saya bulan suci Ramadan. Berkah itu artinya ziyadatul khair, artinya adalah tambahnya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan kemudian kita bisa menangkap bahwa itu nikmat Allah itu betul-betul bermanfaat untuk diri kita. Jadi bagaimana kita di bulan Rajab ini kemudian senantiasa menghayati, merenungi, menikmati nikmatnya Allah Ta'ala, dan kemudian kita gunakan nikmat yang ada itu bermanfaat ya untuk diri kita maupun apa yang ada di sekitar kita atau siapapun yang ada di lingkungan kita. Itu yang disebut dengan berkah di situ. Ya, makanya ukuran keberkahan itu tidak dilihat dari sisi material yang nampak saja,
Tapi justru keberkahan ini adalah yang sifatnya transendental atau yang sifatnya imateri yang paling penting. Sifat spiritual. Ya, boleh jadi secara materi mungkin kita melihat istilahnya tidak menunjukkan apa ya kenikmatan yang sebagaimana yang lainnya, tapi yang merasakan, yang mendapatkannya itu adalah merasa ada keberkahan di situ. Berefek positif ya kepada dirinya, keluarganya, lingkungannya. Nah, ini yang paling penting. Berarti ini menunjukkan bahwa itu adalah keberkahan. Begitu juga kita ini memohon pada Allah keberkahan bulan suci Ramadan di bulan Rajab ini, berarti kan bagaimana umur kita yang mana dihidupkan oleh Allah di bulan Rajab, yaitu bermanfaat, ya, bermanfaat. Makanya dalam hadis dikatakan kita ini sebaiknya adalah sebaik-baik manusia apa? Anfa'hum linnas, khairun nas, anfa'hum linnas, ya, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jadi artinya kita memanfaatkan umur yang Allah berikan pada kita ini untuk bermanfaat juga kepada manusia yang lainnya. Nah, ini penting Bapak Saudara saya hormati, sehingga apa yang kita miliki ya, termasuk diri kita pribadi ini, bagaimana juga memberikan kemanfaatan kepada yang lainnya. Nah, ini makanya keberkahan di situ. Ya, bagaimana bulan Rajab ini kemudian kita juga menunjukkan tambah kedekatan diri kita dengan keluarga kita, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, ya. Kemudian kita membuat bagaimana suasana betul-betul penuh dengan ketenangan, kedamaian, tidak di apa istilahnya ada suara yang keras di dalamnya, tidak ada emosi dan marah di dalamnya, nyaman kita ini. Jadi ada aura nurnya ilahi, yaitu di situ berarti aura malaikat ya. Di situ kalau rumah tangga ada seperti itu nikmat kita, nyaman itu. Dan sekali lagi itu adalah suasana yang memang Allah berikan kepada kita yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kepengen kita bulan Rajab ini berkah, bulan Syaban juga berkah ya. Kemudian sampailah diri kita yaitu di bulan suci Ramadan, wa balikna Ramadan. Hadirin rahimakumullah, kemudian yang perlu kita siapkan untuk masuk bulan suci Ramadan itu apa? Utamanya Bapak Saudara saya hormati adalah kesiapan secara batin. Kesiapan secara spiritual, ini yang menurut saya harus perlu kita siapkan betul. Ya, kalau sifatnya materi itu bolehlah kita siapkan. Secara fisik jasmani bolehlah kita siapkan. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana batin kita ini, spiritual kita ini, ya, rohani kita ini. Nah, kemudian bagaimana cara menyiapkan rohani ini? Nah, itulah maka kemudian saya kaitkan, berusaha untuk mencoba mengaitkan apa perintah Allah yang ada di bulan suci Ramadan yang kemudian kita jalankan terus-menerus. Nah, itu menurut saya untuk bagaimana kita menyiapkan secara spiritual. Itu perintah apa? Sholat ya, yaitu saat Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tepat di bulan Rajab seperti ini. Walaupun nanti setelah tanggal 27 Rajab. Ya, jadi artinya adalah mari kita gunakan sebagai media, sebagai sarana, ya, sebagai alat. Yaitu sholat ini adalah untuk menyiapkan diri kita ini siap menyongsong perintah Allah, yaitu yang namanya puasa di bulan Ramadan. Nah, sehingga pada malam hari ini saya ingin mencoba untuk mengumpulkan ya beberapa ayat Al-Quran, walaupun tidak bisa semuanya karena banyak sekali bahas tentang masalah sholat, tapi ini beberapa saja saya ambil, dan kemudian mari kita maknai dan kita perhatikan dan kita praktekkan untuk menjadikan sholat kita ini sholat yang berkualitas, sholat yang betul-betul bisa mengantarkan secara batin, secara spiritual untuk nanti masuk bulan Ramadan itu menikmati ibadah-ibadah di bulan Ramadan, utamanya adalah puasa di siang harinya. Ya, sehingga bagaimana kita tingkatkan secara batinnya itu, yaitu sholat kita ini untuk sholat yang betul-betul menenteramkan, ya, sholat yang betul-betul bisa mendamaikan diri kita, sholat yang bisa bagaimana kita ini bisa berdialog langsung dengan Allah Ta'ala. Nah, ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang itu akan saya coba baca ya pada malam hari ini, yang kemudian ini menjadi tematik kita, gitu kan. Makanya saya katakan kemarin di WA di Pak Dwi itu bahwa kita akan bahas tafsir atau istilahnya namanya maudhu'i, tafsir yang sifatnya tematik, bahas masalah sholat. Yang pertama, Bapak Saudara yang saya hormati, sekali lagi kenapa tema ini saya sampaikan dalam rangka untuk menata batin kita ini, ya, supaya ada kesiapan ketika balik Ramadan itu, sehingga kita ini menjalankan ibadah Ramadan nanti adalah betul-betul akan sukses menjadi la'alakum
tatakun, Pak ya, supaya diri kita menjadi orang yang bertakwa, ya, orang bertakwa itu. Maka mari kita lihat dan kita perbaiki kualitas sholat kita ini. Yang pertama berkenaan dengan sholat, yaitu terutama adalah ayat yang akan saya baca yang pertama, yaitu ayat yang dimana saat itu Nabi Musa alaihissalam ya kemudian mendapatkan wahyu di Bukit Tursina, dan Allah berfirman kepada Nabi Musa, yaitu dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innani anallahu la ilaha illa ana. Hai Musa, innani, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak disembah ya kecuali diriku, wahai Musa. Oleh karena itu fa'budni, sembahlah diriku, wahai Musa. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat ya, karena salat itu adalah lidzikri, yaitu untuk mengingatku, atau istilahnya salat itu adalah sama dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama yang perlu saya sampaikan, yaitu bagaimana Bapak saudara yang saya hormati, salat kita ini adalah salat dalam rangka untuk berzikir, ingat kepada Allah. Sehingga di saat kita menjalankan 5 waktu salat itu kita kerjakan dari subuh, kemudian kita beraktivitas sampai siang, kita jalankan sholat duhur itu dalam rangka mengingat Allah, zikir. Ya, kemudian kita beraktivitas lagi, waktu sholat asar, kita ingat lagi kepada Allah. Maghrib juga begitu, isya dan seterusnya, itu ingat pada Allah. Walaupun makna sholat di sini umum, artinya tidak hanya sholat 2 waktu, tapi semua sholat itu sebenarnya harus kita maknai sebagai zikir, ingat kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi dari situ kita perlu memahami bahwa apa yang disampaikan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu dengan kalimat innani anallahu, hai Musa, diriku ini adalah Allah, yang tidak ada Tuhan yang berada di sebelah kecuali diriku, wahai Musa. Oleh karena itu fa'budni, sembahlah diriku, dan aqimis shalah, dirikanlah sholat, karena sholat itu adalah untuk mengingatku. Nah, karena sholat itu adalah sama dengan berzikir, Bapak Ibu saudara saya hormati, berarti zikir di sini adalah ingat Allah. Ternyata di ayat yang lain, yaitu surat Ar-Ra'd 28, ternyata orang yang berzikir itu efeknya, akibatnya adalah hatinya menjadi tenang. Ya, nanti bisa dicek, yaitu surat Ar-Ra'd 28, yaitu ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Pak ya, pernah dengar ayatnya ya, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya, ketahuilah yang namanya zikir itu hatinya akan menjadi tenang. Nah, inilah maka menjadi konsep bagi diri kita. Mohon kita harus latihan untuk praktek ini. Ketika kita menjalankan sholat, berarti hati kita menjadi apa? Tenang, karena sholat itu sama dengan apa tadi? Zikir. Saya ulangi lagi, sholat itu adalah sama dengan apa tadi? Berzikir. Sementara orang berzikir itu hatinya menjadi tenang. Nah, makanya kalau kita ini pas sholat, itu berarti cobalah kita latih, kita coba untuk bagaimana betul-betul hati kita itu berdiri tenang, menjadi istilahnya kalau bahasa Qur'annya adalah mempunyai jiwa yang mutmainnah, ya. Apa surat Al-Fajr itu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu Pak Mudin kita kan biasanya seperti itu. Jadi ketika mengantarkan jenazah, itu Pak Mudin selalu membaca ayat ini, Pak, biasanya untuk nasihati kita semuanya sebenarnya. Ya, itu dengan kalimat wahai orang yang punya jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, ya, yang mana rabbiki radiyah, Tuhanmu adalah ridho. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau dalam hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ini di surgaku, ya. Jadi kita punya jiwa yang mutmainnah jadinya. Baik, ini yang pertama yang perlu kita perhatikan. Jadi mari saudara sekalian rahimakumullah, di bulan Rajab ini kita coba perbaiki betul bagaimana sholat kita ini adalah dalam rangka untuk berzikir, ingat kepada Allah. Makanya di dalam sholat itu mulai dari berdiri kita, rukuk kita, sujud kita, ya, kemudian diimbangi dengan bacaan doa-doa yang ada di dalamnya. Coba betul-betul kita merasakan ketumakninahannya itu. Jadi pelan-pelan kita ini saat melakukan gerakan dari berdiri kemudian rukuk,
rukuk ke sujud itu dinikmati Pak, nggak usah kesusu, nggak usah cepet-cepet ya. Kalau dalam bahasa apa namanya fikih namanya tumak nina. Nanti yang bahas masalah fikih biar Pak Satrois ya sama Satulis, itu urusannya beliau. Saya hanya memaknai secara filosofis saja atau memaknai secara makna kedekatan diri kepada Allah. Kalau dalam bahasa ilmu namanya akhlak tasawufnya saja, yaitu bagaimana kita antarkan saat sholat itu kita ini berzikir ingat pada Allah, dan kemudian dengan berzikir itu berarti hati kita menjadi tenang. Makanya kalau kita saat sholat kemudian hati kita belum tenang, berarti harus dilatih terus Pak, latihan terus ya. Latihannya mungkin bisa ketika sholat tahajud hanya 2 rakaat saja, itu kita latihan. Sholat tahajud itu menurut saya sebagai media latihan untuk bagaimana merasakan sholat yang adalah zikir, itu tepat. Karena apa? Di saat heningnya malam hari, banyaknya manusia sedang istirahat tidur nyenyak gitu kan, kemudian kita mencoba untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan suasana keheningan tadi, yaitu kemudian hati kita merasa tenang ya. Kita coba setelah itu takbiratul ihram dan kita jalankan sholat 2 rakaat. Baik, jadi artinya mari kita gunakan sholat ini adalah sebagai media untuk bagaimana hati kita menjadi tenang. Kemudian yang kedua, Bapak Saudara yang saya hormati, yang namanya sholat itu memang ternyata di dalam ayat yang lain, kalau tadi terdapat dalam Surat Toha ayat 14, coba sekarang saya buka, yaitu surat apa namanya, surat An-Nisa ayat 103, yaitu berkaitan dengan sholat. Itu dikatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza ma'nantum faqimus shalah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya begini Pak, fa idza qadaytumus shalah, apabila engkau telah selesai menunaikan salat, fadhkurullaha, maka berzikirlah kepada Allah. Berzikirlah qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa 'ala junubikum atau dalam keadaan berbaring kalian ini. Jadi ini menjadi dasar kenapa kita ini habis sholat tidak langsung pergi Pak. Ada waktu sedikit kita gunakan untuk duduk sebentar, kemudian baca amalan zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat itu minimal apa Pak? Istighfar ya. Istighfar itu kalau misalnya nggak bisa panjang, 3 kali aja, ada apa itu? Hadisnya malah 3 kali itu istighfar, astagfirullahaladzim, 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 gitu aja sudah cukup. Tapi kalau ingin panjang ya, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali, gitu kan? Nah itu namanya zikir pada sholat. Setelah itu baru baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Bisa pakai yuhyi wa yumitu, boleh, tapi kalau nggak pakai juga boleh ya. Jadi artinya tanpa yuhyi wa yumitu juga boleh ya, tapi kalau misalnya pakai juga boleh. Baik, kemudian pakai lagi berikutnya, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram, gitu ya. Nah baik, kemudian kalau cukup sampai situ, waktunya nggak cukup, misalnya mau kemana gitu, langsung aja pakai subhanallah. Berapa kali Pak? 3 kali. Alhamdulillah 3 kali ya, 3 ya. Kemudian Allahu Akbar 3 kali, boleh ya. Jadi itu sudah cukup sampai situ aja. Kemudian berdoa silahkan gitu. Nah ini menjadi dasar kenapa habis sholat tidak langsung pergi, tapi kemudian sebentar sejenak untuk berzikir, atau istilahnya mengucapkan kalimat zikir pada sholat. Yang menjadi penekanan pada malam hari ini menjadi bagaimana kita ini menjalankan sholat sesuai dengan akhlak tasawuf ya, untuk makna batinnya adalah kalimat ini Pak, wa idzat fa idzat ma'nantum ya, kemudian faqim sholah. Nah kalimat ini saya perhatikan ternyata membimbing pada kita, yaitu dengan mengatakan Allah di sini adalah apabila engkau telah tenang maka faqimus sholah, baru dirikanlah sholat. Walaupun saya teliti, saya baca ayat-ayat sebelumnya Pak, memang di situ adalah mengajari tentang bagaimana sholat dalam peperangan Pak. Jadi ada tata cara sholat dalam peperangan, nanti biarlah Satrais yang bahas ya. Sholat dalam peperangan itu modelnya
apa namanya, sop pertama sholat dulu ya, kemudian mundur, jaga-jaga lagi, ganti yang lain coba. Nanti teknisnya biar Pak Rais yang jelaskan. Tapi kalimat fa ini mari kita maknai secara batin supaya kita ini terantarkan nikmat dalam menjalankan sholat. Yaitu faidat maknantum, apabila kalian sudah tenang itu, fakim sholat, baru mendirikan sholat. Saya maknai lebih jauh adalah sebelum takbiratul ihram, Pak. Yang namanya sholat, pelaksanaan sholat itu dalam fikih itu kan diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan apa? Salam, kan itu Pak ya, fikihnya begitu. Nah, oleh karena itu sebelum masuk sholat, yaitu sebelum takbiratul ihram, ayat ini kita perhatikan. Fa'idat maknantum, apabila kalian sudah tenang gitu ya, nyaman, enak, relax, nggak kemerungsung, nggak kesusu begitu ya, nggak gugup, baru Pak, fakismi sholat, baru mendirikan sholat, yaitu Allahu Akbar. Makanya sebelum sholat itu berarti apa-apa saja yang mengganggu pelaksanaan sholat itu harus disirnakan, dihilangkan dulu. Ketika mungkin sedang menjemur pakaian, sementara pakaiannya tidak di atas atap yang model itu ya, anopi itu ya. Misalnya, berarti kalau misalnya ini musim hujannya, sebelum sholat kita singkirkan dulu, kita ambilin dulu kan, supaya tidak terganggu. Ketika mungkin berada di dapur sedang masak atau manasi, ya, maka harus kita matikan dulu. Kenapa kok saya cerita begitu ya? Karena saya pernah sendirian ditinggal istri, maksud saya sama anak-anak itu. Saya manasi itu Pak, lupa Pak, pas sholat lagi. Waduh, ini gimana? Gosong itu. Untung anak saya ini, bapak ternyata manasi lupa ya. Sayurnya langsung berkurang ya. Tapi kan sampai ambil gosong. Baik, artinya sirnakan dulu, hilangkan dulu. Apa-apa yang kita mengganggu nanti sholat, pokoknya dihilangkan dulu. Gitu kan? Nah, yang jadi masalah itu ibu-ibu ya tanya ketika punya anak kecil, gimana Ustaz, kita ini punya anak kecil ini. Gimana ini sholatnya ini ya, gitu ya. Kalau anak kecil itu kan ya sudah, memang kita harus sabar semampunya ya, tapi berusaha untuk sekhusyuk atau setenang mungkin di saat sholat. Ya, jadi fa'idat maknantum faqimis sholat. Ya, setelah kita tenang, rileks, pasrah, semeleh, pasrah pada Allah ya, baru kemudian Allahu Akbar. Ya, makanya ketika kita jamaah pun juga begitu. Jamaah itu nggak usah kesusu, kita tata dulu hati kita rilekskan, kita tenangkan ya, kemudian pikiran kita ini betul-betul senyaman mungkin gitu ya. Baru kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar, gitu ya. Baik, jadi ini ayat yang betul-betul memberikan pemahaman kepada kita bahwa kita ini dalam sholat pun ada persiapan seperti itu. Baik, bahwa ternyata ayat ini ditutup dengan kalimat inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah bagi orang-orang beriman, waktunya itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Surat An-Nisa ayat 103 ini. Jadi waktu sholat ini Pak sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, dan itu tetap atau tepat ya untuk tubuh kita sebenarnya. Nggak tahu, saya kemarin ada share-sharean itu tentang waktu sholat hubungannya dengan tubuh kita Pak. Dan saya lihat saat itu yang meneliti orang Amerika, dan saat itu belum muslim itu dokter tadi. Tapi akhirnya setelah meneliti itu jadi apa? Jadi muslim Pak itu ya. Begitu hebatnya waktu sholat itu bagi tubuh kita. Kenapa subuh kok 2 rakaat ya? Kenapa 4 rakaat di duhur asar itu? Itu sang dokter tadi bisa meneliti Pak, terutama hubungannya dengan gerakan sholat tadi dengan waktu sholat tadi. Akhirnya pun masuk Islam itu ya, saya lupa itu siapa namanya. Tapi yang jelas hadirin rahimakumullah bahwa waktu sholat itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena ini sholatnya saat itu Rasulullah berada di Jazirah Arab, yang namanya mana waktunya pun juga sama dengan kita, artinya adalah imbang ya Pak, antara malamnya sama siangnya gitu ya. Untung Nabi kita dulu nggak diutus di daerah yang malamnya terus gitu, atau yang siangnya terus gitu kan, repot itu
ya sama dengan kita kan, yaitu siang antara malam itu sama, yaitu 12 jam, 12 jam, 24 jam. Ya, jadi waktu sholat itu di sini dikatakan sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala bagi orang beriman. Makanya kalau kita lihat dari pelajaran atau materi fikih Pak ya, waktu sholat duhur misalnya, itu mulai kapan Pak? Mulai, kalau dalam bahasa, kalau kita sekarang sih sudah ada waktu apa namanya, di HP ada Pak ya, tapi dulu kan belum ada itu. Zaman saya santri kecil itu dulu nggak ada itu, yang otomatis begini Pak ya. Jadi artinya waktu sholat itu dalam pelajaran fikih zaman dulu itu dikatakan yaitu mulai sejak lengsernya matahari ke arah apa? Barat Pak. Kalau matahari masih tepat di atas kepala kita, itu malah nggak boleh apa? Sholat. Ada 5 waktu kita ini nggak boleh menjalankan sholat. Coba kita hitung Pak. Yang pertama adalah saat waktu terbitnya matahari, tepat waktu terbit matahari itu nggak boleh sholat. Ya, kalau misalnya ada jam syuruk gitu ya, syuruk itu waktu terbit juga itu sudah terbit sedikit itu, nah berarti kan sudah boleh. Yang kedua adalah setelah sholat apa? Subuh, ya. Sholat subuh itu nggak ada sholat ya. Jadi sholat subuh itu memang larangan untuk waktu menjalankan ibadah apa? Sholat subuh. Kemudian yang ketiga adalah matahari tepat di atas kepala kita, itu nggak boleh. Nah waktu zuhur kapan? Setelah apa? Lengser sedikit, gitu kan? Gitu. Nah kemudian yang keempat, yaitu setelah selesai apa? Asar. Kemudian yang kelima, yaitu tepat saat terbenamnya matahari. Nah itu kalau dalam hitungan fikih seperti itu. Ya, jadi Allah telah mengatur waktu sholat sedemikian rupa dan itu ditetapkan untuk orang-orang yang beriman. Nah, sementara kalau kita belajar apa ciri-ciri sholat atau di waktu sholat ya, coba kita lihat. Duhur itu berarti mulai lengsernya matahari ke arah barat, ya, sampai ketika kita meletakkan suatu benda, kemudian kena sinar matahari, ada bayang-bayangnya. Kalau bayang-bayangnya itu lebih pendek ya daripada bendanya, berarti masih waktu zuhur itu Pak. Tapi kalau bayang-bayangnya benda tersebut lebih panjang daripada bendanya gitu ya, itu berarti sudah masuk waktu apa? Asar itu ya. Jadi caranya begitu ya. Jadi ini istilahnya hukum fikihnya seperti itu. Jadi para ulama itu sama. Nah, itu waktu asar misalnya. Nah, sampai kapan? Ya, sampai kapan? Ya, sampai waktu maghrib tiba, yaitu berupa terbenamnya matahari dan kemudian apa namanya muncul di ufuk barat itu apa Pak? Warna apa Pak? Iya, kemerah-merahan itu. Itu Pak ya. Warna kemerah-merahan itu apa itu ya? Baik, itu waktu maghrib. Nah, waktu isya kapan? Nah, kalau warna kemerah-merahan tadi, ya istilahnya pantulan dari sinar matahari tadi sudah hilang, berarti sudah masuk waktu apa? Isya. Nah itu begitu Pak. Nah sekarang waktu isya, kapan mulainya? Ya setelah tadi itu hilangnya warna merah tadi, sampai waktunya subuh, yaitu masuk subuh itu mulai fajar apa? Fajar sodik namanya, fajar yang benar. Jadi fajar itu ada dua sebenarnya, ada fajar yang menipu, namanya fajar kadzib tadi. Tapi ada fajar namanya fajar sodik. Fajar kadzib itu fajar yang kelihatannya fajar, tapi ternyata belum fajar itu sebenarnya. Nah, baik. Jadi itu mudahnya mengingat-ingat waktu sholat subuh, cara menghitungnya begitu. Dan sholat subuh berarti mulai fajar sodik sampai apa terbitnya matahari, begitu ya. Baik, hadirin rahimakumullah. Nah, tapi ini kan sekarang sudah pakai teknologi canggih Pak ya, sudah masuk semuanya di HP kita ini ya, waktu sholat semuanya sudah ada. Dan itu memang teknologi itu harusnya memang betul-betul menjadikan diri kita ini mudah dalam apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang menemukan yang luar biasa ya, memberikan apa? Kemanfaatan bagi kita orang Islami yang menjalankan ibadah sholat. Ya, jadi ini artinya inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sebenarnya sholat itu adalah waktunya memang sudah ditentukan oleh Allah untuk orang beriman.
Baik, ini yang kedua yang perlu saya sampaikan. Jadi ayat yang kedua adalah menjelaskan ketika kita ini akan sholat, Bapak, itu harus faidat nantum dulu, tenangkan dulu batin kita, rilekkan kita, ya, nyaman, senyaman mungkin, seenak mungkin, gitu ya. Baru kemudian Allah Akbar. Biasanya, Pak, saya itu kalau misalnya untuk merasakan supaya tenang, rileks, ya, itu kita rasakan yang namanya detak jantung, Pak. Mohon maaf, detak jantung itu kalau rileks, itu detaknya adalah istiqomah, konstan, Pak, ya. Tak, tak, gitu ya, Pak, ya. Tapi kalau detak jantungnya cepat, itu berarti apa? Belum rileks gitu. Dua ya, gitu. Tapi kalau di dunia medis ada alat, Pak, ya, alat apa? Ada ya, ada jantung gitu ya. Ya, coba. Biasanya yang sudah rileks itu detak jantungnya nyaman, enak itu. Ya, tapi harus dilatih, Bang. Ya, latihannya boleh, Pak. Mau jelang tidur tuh, Pak, silakan dilatih. Rileks, pasrah pada Allah, rasakan detak jantung. Setelah kita doa wirid jelang tidur, baca Fatihah, ayat kursi, apalah gitu ya, dengan yang hafal itu. Al-Ikhlas, Al-Falaq, karena silakan dibaca. Ya, atau subhanallah, alhamdulillah 33 kali semuanya, silakan dibaca. Nah, kemudian untuk mengantarkan supaya ngantuk dan tidur tadi itu relaksasi sendiri, dan kemudian rasakan detak jantung ini, Pak. Detak jantung itu sama dengan denyut apa? Nadi yang di tangan, Pak, ya. Nah, yang di tangan. Nah, terus kemudian setelah bisa merasakan detak jantung, kemudian apa? Ucapkanlah kalimat zikir, yaitu menyebut asma Allah. Ketika berdetak, maka kita mengucapkan apa? Allah, 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 gitu, Pak. Tapi jangan lisannya yang ucap, tapi apa? Hatinya, Pak. Silahkan, Pak, sampai kemudian tertidur. Ya, semoga di saat itu walaupun raga kita, jasmani kita ini tidur, tapi semoga batin kita ini nggak putus dari mengucapkan apa? Allah, Allah, Allah terus, Pak. Nah, itu saya yakin itu yang melindungi apa? Diri kita di malam hari itu di situ itu. Artinya adalah dikelilingi oleh para malaikat Allah, ya, bukan dikelilingi oleh jin atau setan yang ada di sekitar kita. Jadi ada aura positifnya di situ, kan? Baik, itu dilatih. Nah, kalau sudah terlatih seperti itu, baru kemudian saat sholat itulah maka kita sudah nyaman, enak, baru Allahu Akbar. Ya, maka ada sebagian imam kita itu sebelum mulai kadang-kadang melihat jamaah dulu atau pakai komando sawu sufakum, ya, fa inna tasyatus fuk min tamamis sholah misalnya, gitu kan. Kalau saya biasanya pakai yang praktis, komando istaqimu wa atadilu, gitu aja, ya. Artinya adalah luruskan dan kemudian rapatkan, gitu kan. Ya, kemudian setelah itu baru saya menghadap ke barat, ya, kiblat, baru persiapan untuk sholat. Itu dalam rangka untuk menyiapkan batin kita supaya tenang, supaya rileks tadi. Baik, ini yang kedua, Pak, ya. Saya ulangi lagi, yang pertama tadi apa? Sholat itu adalah sama dengan berzikir. Sementara orang berzikir itu akan menjadi apa? Hatinya tenang, gitu ya. Ar-Ra'd ayat 28. Kalau tadi awalnya surat Toha ayat 14. Nah, sekarang tadi itu An-Nisa ayat 103. Nah, baik, sekarang yang ketiga, Pak. Kita mencoba untuk memaknai beberapa ayat yang berkenaan dengan sholat ini. Yang ketiga, Pak, adalah kalimat ayat Allah yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Wasta'inu, dan minta tolonglah engkau kepada Allah. Bisobri, dengan sarana, media, alat, amalan yang namanya sabar. Wassalah, dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sungguh sholat itu adalah sangat berat, kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, nanti kapan-kapan perlu kita bahas ini ayatnya sesuai dengan tafsirnya. Saya hanya ngasih garis bawahan aja supaya memahami tentang sholat itu, ya, untuk persiapan apa namanya Ramadan, ya. Yaitu mari saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, sholat itu kita jadikan sebagai media sarana untuk munajat, mohon pertolongan kepada Allah. Walaupun ayat ini memang diawali dengan kalimat bisobri dulu. Jadi minta tolong kita ini kepada Allah, tapi dengan sabar. Sabar itu, Pak, kenapa kok kalau saya maknai sabar itu didahulukan daripada sholat? Iya, ya tadi itu, supaya sebelum takbiratul ihram itu betul-betul tadi, ya, Pak, rileks tadi, tenang, dengan kesabaran tadi, Pak. Ya, gitu ya. Ya, walaupun nanti kita lihat makna tafsirnya itu sabar itu ada tiga, ya. Sabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah,
yang kedua adalah sabar ketika menjauhi larangan Allah, itu kan, meninggalkan larangan Allah, dan yang ketiga adalah sabar ketika ditimpa musibah, masalah, cobaan hidup dan seterusnya. Itu jenis sabar. Ya, nanti perlu kita bahas ya, nanti ayat sebelumnya dan setelahnya itu kayak apa. Tapi saya hanya mengajak pada malam hari ini dalam memaknai secara batin spiritual tentang sholat itu, yaitu kita jadikan sholat itu sebagai alat, media dalam rangka untuk minta pertolongan kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun itu berat, kata ayat ini, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Ya, sungguhnya sholat itu berat, ya, kecuali orang yang khusyuk. Nah, tadi saya katakan sholat harus sebagai media untuk meminta mohon pada Allah. Artinya adalah begini, Pak. Prakteknya, ketika kita mempunyai persoalan hidup di muka bumi ini, jadi kalau saya memanai, dan saya kadang sok ngisi pengajian ibu-ibu itu, sampai ibu-ibu kemarin ada yang datang ke saya itu menjalankan apa yang saya sampaikan. Di antaranya apa? Oh, urip ning dunia iki tetap tidak lepas daripada apa? Masalah. Nek misalnya orang kepengen duwe masalah, berarti urip ning urip ning dunia tuh, Pak, gitu kan. Jadi selama masih hidup, Pak, selama Allah masih menakdirkan kita ini di buminya, mesti tetap ada masalah. Itu sudah menjadi hukum apa ya? Ya sunatullahnya hidup di bumi gitu loh. Ya, makanya Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan di bumi dan kemudian dijauhkan dengan ibunda Siti Hawa, nah itu sudah punya masalah itu kan, gitu kan. Masalah kemudian lama nggak berjumpa kan, sambil membaca ayat apa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi artinya adalah kalau berani hidup di dunia ini ya harus berani ada masalah itu. Ya, jadi persoalan hidup selalu silih berganti terus menerus. Baik. Makanya kita harus menyikapi sebagai orang yang beriman, bagaimana itu adalah menyikapinya dengan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu Allah membimbing, mengarahkan kepada kita. Ketika kita ini punya persoalan hidup dan minta tolong kepada Allah dengan cara amalan, yaitu sabar dan sholat. Ketika kita sholatnya itu berkualitas, ya khusyuk, tenang, rileks gitu, jadi Allah akan ngasih pertolongan itu, ya, akan memberikan kemudahan apa yang kita hadapi, yaitu yang namanya persoalan, ya, masalah-masalah yang ada diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala. Ya, baik, ini yang ketiga yang perlu saya sampaikan. Jadi, mari sholat ini adalah sebagai media, sebagai sarana, ya, sebagai alat dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu nanti minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, Pak, coba sholat kita ini harus kita maknai sebagai alat untuk diri kita ini berdialog langsung, Pak. Jadi ketika Nabi kita ini mendapatkan wahyu yang namanya perintah sholat, itu kan dipanggil oleh Allah langsung itu di hadapan Allah Ta'ala, yaitu dalam peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Jadi Rasul di-mi'rajkan betul itu. Mi'raj itu artinya naik ke atas, Pak. Dari Masjidil Aqsa, ya, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha, dinaikkan sama Allah Ta'ala. Ya, ayat ini sudah kita bahas, Pak, ya. Ketika, enggak tahu, 2 tahun yang lalu mungkin ya. Saya lihat di YouTube-nya ada itu. Yaitu tentang surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Baik, jadi Maha Suci Allah Ta'ala yang telah memperjalankan hambanya, ya, ini sudah saya bahas di dalam YouTube ada. Kata-kata hambanya itu berarti kembalinya kepada Rasulullah. Jadi Maha Suci Allah yang telah memperjalankan Rasulullah pada saat itu, yaitu abdihi. Kata-kata abdun oleh para ulama ahli tafsir dikatakan, yaitu dimaknai bahwa Nabi itu diperjalankan oleh Allah pada malam hari itu, tidaknya sekedar ruhnya saja, Pak, tapi juga jasmani dan rohani. Itu kata-kata abdun memang lengkap, ya, jasmani dan rohani. Makanya kalau Pak Yai dulu di desa itu, taruh ustaz-ustaz yang desa itu, Pak, memaknai Isra Mi'raj itu yang sederhana. Ya, apa itu kesederhananya? Yaitu cara ibaratnya memudahkan pemahaman santri zaman dulu, Pak. Ibaratnya sekarang ini kan musim Aceh nih, Pak, musim rambutan ya. Kalau ada Aceh ada rambutan biasanya ada apa? Ada semut, Pak, ya. Nah, semut ning Gedawang itu bisa berjalan sampai ke Jakarta. Itu begitu cepatnya, yaitu tidak ada 1 jam. Naik pesawat berapa, Pak?
Jakarta. Ayani sampai Jakarta itu berapa? Enggak ada, kadang nggak ada 1 jam ya, 55 atau baik. Suatu ketika ada orang Kedawang mau berangkat ke Jakarta, membawa oleh-oleh yang namanya apa? Aceh. Wah, ternyata Acehnya di situ ada apa? Semutnya. Dibawalah ini naik pesawat oleh orang Kedawang yang menuju ke Jakarta. Kemudian sampainya di Jakarta, ya, kemudian dimakan Acehnya, dan semut itu ketemu dengan semut di Jakarta. Cerita saya ini, ya, nggak ada 1 jam itu dari Gedawang sampai Jakarta. Semut ning Jakarta percaya apa enggak, Pak? Nggak percaya, Pak, bingung gitu. Ya, nggak logis kamu, ya, nggak bener itu omonganmu, mosok ya. Nggak masuk akal. Tapi karena si semut Gedawang tadi adalah diperjalankan oleh sang pemilik Aceh tadi, gitu ya, maka kemudian sangat masuk akal sekali, kemudian sampai Jakarta yang waktunya tidak hanya satu jam. Sama, Pak. Jadi kata-kata asrobi abdi, Allah lah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, yaitu pada saat malam minal masjidil haram ila masjidil aqsa, dari masjidil haram yang ada di Mekah sampai ke masjidil aqsa yang ada di Palestina, gitu ya. Nah, kemudian dari masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha, itu kehendaknya Allah. Nabi kita itu hanya menjalankan saja, ya, hanya manut sama kehendaknya Allah saja, dan itu mudah bagi Allah Ta'ala, ya, mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saat itu Rasulullah kemudian berjumpa Rasulullah Allah Ta'ala dan menerima wahyu yang namanya sholat ini. Dan ingat hadirin rahimakumullah, kalau Nabi di Isra dan di Mi'rajkan itu karena dilatar belakangi oleh satu peristiwa masalah yang menyedihkan yang saat itu dikenal dengan Amul Huzni, yaitu Amul Huzni itu tahun duka cita, tahun kesedihan saat itu, ya, sehingga Isra Mi'raj ini berarti hiburan kepada Rasulullah, ya, hiburan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, ya, sehingga kita ketika sholat, Pak, itu bagaimana kita ini betul-betul mi'raj juga, naik pada Allah Ta'ala, gitu ya, dan sholat itu menjadi hiburan juga bagi kita sekalian. Kalau Rasulnya ini kan namanya orang kekasihnya Allah, langsung dihibur Allah, langsung seperti itu, ya, diperjalankan, ya, dirihlakan oleh Allah Ta'ala. Ya, tadi saya katakan latar belakang kenapa ada peristiwa Isra Mi'raj, karena pada saat itu dalam sejarah Nabi Muhammad itu hidup pada zaman tahun, yaitu tahun duka cita. Kenapa? Dalam 1 tahun itu, Pak, ditinggal istrinya tercinta. Siapa istrinya? Ibu Siti Khadijah. 3 bulan berikutnya disusun oleh pak leknya, pamannya. Siapa namanya? Paman Abu Thalib. Sedih, Pak. Istrinya yang mendampinginya. Apalagi istrinya ini adalah orang yang kaya raya pada saat itu, tapi jelang wafatnya kemudian harta kekayaannya habis dalam rangka untuk mendukung dakwahnya Rasulullah. Kenapa saya katakan kaya raya? Iya, dalam catatan sejarah, Pak, yang namanya kekayaannya Ibu Siti Khadijah itu sepertiganya kekayaan kota Mekah. Artinya apa? Saudagar kaya yang ada di Mekah itu, ya, salah satunya Ibunda Khadijah, dan sepertiga kekayaan itu milik Ibu Khadijah. Kalau di Indonesia sekarang ada 9 naga, Pak, katanya begitu. Kalau dulu zaman Rasulullah itu 3, ya, artinya dikuasai oleh 3. Artinya Ibu Siti Khadijah itu kekayaannya itu sepertiga. Sepertiga, Masya Allah. Makanya kalau saya membaca kitab sejarah, ada, Pak, penulis sejarah itu dulu non muslim, Pak, artinya seorang orientalis tuh. Namanya siapa saya lupa itu. Jadi orientalis itu artinya orang Eropa, orang Barat, ya, belajar atau mengkaji tentang dunia timur, utamanya adalah syariat Islam, ya, dalam rangka untuk mencari kelemahan Islam. Ya, itu namanya orientalis, Pak, ya. Seorang orientalis yang sampai betul-betul memecah belah persatuan rakyat Aceh sehingga kemudian Aceh bisa dikuasai Belanda, namanya siapa? Sunan Hurgonya, Pak. Sunan Hurgonya itu orientalis, ya, pinter, Pak, hafal Quran, ya, tinggal di Mekah, Pak, 6 tahun itu langsung menguasai Islam, ya, ya. Kemudian saya memecah belah daripada persatuan kekompakan rakyat Aceh. Baik, nah, ada orientalis ini menulis tentang sejarah Nabi dan kemudian menguasai
bahasa Arab klasik, Pak. Tidak hanya bahasa Arab yang biasa, tapi bahasa Arab klasik itu menguasai. Kemudian meneliti tentang kehidupannya Rasulullah. Akhirnya pun beliau menulis tentang sejarah Nabi itu, Pak. Ya, akhirnya beliau ini masuk Islam atas petunjuk Allah, ya hidayah Allah Ta'ala. Dan kitabnya itu, sejarah itu, menulis sesuatu yang kadang-kala tidak ditulis oleh sejarah yang lain. Di antaranya misalnya beliau menulis bahwa dalam saat masa pernikahannya Rasulullah itu, Pak, betul-betul pernikahan yang agung dan memang istilahnya gemerlap betul itu. Dan saat itu banyak sedekah yang dikeluarkan oleh Ibu Siti Khadijah itu, ya. Sedekahnya itu nggak tanggung-tanggung, Pak, ya. Kekayaannya itu, ya, ada istilah emas berapa itu diberikan itu orang-orang yang ada di hadir itu. Baik, jadi orang yang sangat dicintainya, yang mendukung dakwahnya, harta kayanya habis dalam mendukung dakwahnya, meninggal dunia, Pak. Sedih Rasulullah. 3 bulan berikutnya Pak Leknya sudah itu meninggal dunia. Sedih itu, karena sejak kecil diobatin oleh Pak Leknya, oleh pamannya ini, ya. Kemudian ketika menyebarkan dakwah Islam pun Pak Leknya itu yang membantu atau istilahnya menghalang-halangi ketika Nabi Muhammad diintimidasi. Ketika Nabi Muhammad dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy, yang bela siapa? Paman Abu Thalib. Meninggal, Pak, pada saat itu, tahun itu. Jadi betul-betul tulis dalam sejarah itu adalah tahun kesedihan, tahun duka cita. Nah, kemudian Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk berdakwah di suku Taif, Pak. Setelah itu, ketika di suku Taif tidak disambut dengan baik oleh suku Taif, bahkan pimpinan Taif itu malah memerintahkan pada pemuda-pemudanya suku Taif untuk menghalangi Nabi Muhammad masuk di suku Taif, yaitu dengan lemparan batu, Pak. Sehingga saat itu Nabi Muhammad ditemani oleh anak asuhnya atau istilahnya anak angkatnya dan sekaligus menjadi sahabatnya beliau, yaitu namanya Zaid bin Harisah. Sehingga lemparan batu itu bagaimana tidak mengenai Rasulullah, tapi mengenai tubuhnya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah sebagai anak angkatnya tadi melindungi tubuhnya Rasulullah supaya tidak kena lemparan batu dari pemuda-pemuda dari suku Taif. Sedih. Nah, hadirin rahimakumullah, maka kalau kita lihat saat itu sampai istilahnya penjaga gunung, yaitu malaikat, ya, mendekati Rasulullah, ya Rasul, kalau engkau berkenan dan engkau izinkan gunung sebelah suku Taif ini, ya, akan saya angkat dan saya lemparkan untuk menghancurkan suku Taif. Kata Rasulullah, jangan, enggak. Saya berdoa semoga rakyat sekarang atau istilahnya suku Taif yang hidup sekarang tidak mau beriman dengan apa yang saya bawa, tapi boleh jadi keturunan mereka itu akan beriman kepada syariat Islam. Fa'innahum qaumun la ya'lamun, katanya. Sebenarnya mereka ini adalah kaum yang tidak ngerti tentang kedatanganku dalam rangka untuk memberikan petunjuk atau hidayah untuk menuju kepada syariat Islam yang benar. Nggak ngerti mereka itu. Baik, maka kemudian kesedihan itulah yang Allah kemudian mengisra dan memirajkan Rasulullah. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu berarti hiburan kepada Rasulullah SAW. Nah, sehingga hadirin rahimakumullah, jadi kalau Rasul dimi'rajkan oleh Allah Ta'ala, lah Rasul kemudian memberikan pemahaman kepada kita bahwa mi'rajul mukmin ya as-sholat. Mi'rajnya orang beriman itu adalah menjalankan sholat. Makanya ketika sholat kita ini adalah berdialog langsung dengan Allah. Apa buktinya? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ketika kita sholat berarti membaca surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah itu ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimat K itu, Pak, huruf K itu artinya adalah hanya kepada engkau lah. Kalau kamu kan anta atau antum kan gitu ya. Antum, kalau saya ana kan gitu ya. Ini artinya adalah K, engkau. Ya Allah, hanya kepada engkau lah ya Allah. Ya, berarti yang berhadapan nih. Ya, bukan goib, bukan tidak berhadapan. Hanya kepada engkau lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada engkau lah ya Allah kami minta pertolongan. Sehingga mari hadirin rahimakumullah, di bulan Rajab ini kita latihan untuk menjadikan sholat itu adalah berdialog langsung kita ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta. Ya, yang perlu kita catat adalah Allah adalah zat yang maha gaib, Pak. Maknanya kenapa kita ini tidak memiliki atau tidak mempunyai Tuhan yang kelihatan, tapi yang gaib itu ya, supaya kita ini betul-betul
memahami bahwa Allah adalah zat yang maha gaib, ya, alam semesta jagat raya yang sebesar ini, ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita yakin itu. Nah, sehingga saat sholat berarti kita menghadap kepada zat yang maha gaib, Allahu Akbar, gitu ya. Baik, itu yang keempat. Yang berikutnya yang perlu saya sampaikan, yang kelima ini ya, adalah ada ayat yang mengatakan bahwa inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, Pak. Sesungguhnya sholat itu adalah bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan apa? Mungkar. Artinya begini, ketika kita sholat, itu kan hubungan kita kepada Allah. Memaknai dalam syariat berarti ada istilah hablu minallah. Sholat itu berarti hablu minallah. Ternyata Pak, semua syariat Islam yang awalnya memang adalah hablu minallah, itu harus ada efek, ya, yang memaknai kita dengan hablu minannas. Jadi kalau kita beribadah baik kepada Allah, harus berbuat baik, berefek baik juga kepada sesama kita dan lingkungan, Pak. Makanya kalau orang sholatnya benar, berarti dia bisa membentuk karakter orang yang sholat, yaitu akhlaknya akan tidak melakukan perbuatan keji dan tidak melakukan perbuatan mungkar. Ya, orang yang sholat itu berarti bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kalau seperti itu, Pak, maka insya Allah sholatnya itu betul-betul bisa memaknai sholat sudah benar. Dan itu kita coba, Pak, kita latih. Saya katakan kita itu, saya juga, Pak, ya, dengan saya, kita semuanya lah ya, harus berlatih untuk bagaimana selesai sholat atau kita yang sudah menjalankan sholat berarti meninggalkan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, ini penting, ya, supaya kita ini betul-betul sesuai dengan yang dikatakan Allah, bahwa sholat itu bisa membentuk karakter kita adalah karakter yang berakhlakul karimah, akhlak yang mulia, ya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita ini sudah sholat seperti ini, kemudian kok melakukan perbuatan keji atau mendekati, itu langsung kelingan, oh ya, ngakui sholat kok masuk melakukan perbuatan jelek, ya, saya ini sudah sholat masa melakukan perbuatan yang negatif. Itu jadi kontrol diri, Pak. Jadi kontrol diri secara otomatis, ya, karena kita ini sudah menjalankan sholat, padahal sholat itu harus meninggalkan perbuatan keji dan perbuatan mungkar, gitu ya. Baik, hadirin rahimakumullah, yang terakhir yang perlu kita perhatikan, mari sholat itu, yaitu khususnya 5 waktu, kita jalankan sebaiknya dengan apa? Berjamaah, ya, khususnya adalah Bapak, bagaimana menjalankan sholat itu, yaitu dengan berjamaah. Dalilnya adalah waqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rokiin, dan rukuklah kalian beserta orang-orang yang ruku. Nah, maksudnya adalah di situ perintah kita ini suruh sholat bersama dengan orang-orang yang ruku itu. Jadi artinya orang-orang yang ruku berarti kan situ berjamaah, gitu. Dimana oleh para ulama ahli tafsir, mana ayat ini adalah yaitu perintah menjalankan sholat dengan berjamaah. Orang yang sholat berjamaah, Bapak Ibu rahimahumullah, itu sebenarnya manfaat atau fadilah keutamanya kalau seandainya kita ini sholatnya pada saat itu ya masih belum rileks, belum nyaman atau nggak bisa khusyuk, tapi kemudian ada sebagian jamaah kita ini bisa tenang, bisa sholat khusyuk, gitu ya, itu akan bermakna kepada diri kita, kita pun akan ikut itu, ya, untuk menikmati menjalankan ibadah sholat. Kalau ada yang kurang di antara kita, kemudian kita dilengkapi juga oleh amalan yang lainnya. Itulah pentingnya daripada menjalankan ibadah sholat berjamaah, ya. Makanya musola kita ini mari kita hidupkan untuk menjalankan ibadah sholat berjamaah. Kalau azan duhur sama asar di sini ada, Pak, ya. Ya, jadi artinya marilah kita tegakkan, gitu ya. Memang ada kesepakatan kalau di tempat saya itu satu RW itu kan ada masjid satu Gedawang itu, Pak, tempat saya itu namanya Masjid Jami kan. Tapi setiap RT setelah ada tol kemarin, Pak, itu masjidnya kan bagus-bagus, musolanya, Pak, ya. Tol itu kapan? 2006, 2007. Perumahan ini mulai ada kapan, Pak? 2007 juga, ya? 2006, ya. Tol itu mulai ada 2006, 2007, Pak. Setelah tol ada, Pak, musola-musola yang kecil-kecil itu kemudian jadi bagus, Pak, indah. Nah, musola-musola itu kalau duhur asar, ya, itu biasanya tidak dipakai untuk sholat apa? Jamaah. Sholat jamaahnya jadi satu di sholat apa? Di masjid, Pak, di jamaah, jadi ramai. Kemarin kita rapat juga
sudah 3 tahun ini berjalan ya. Kalau subuh itu Pak, dari Jumat itu juga musola nggak ada. Semuanya untuk menuju ke Masjid Jami. Ini ada kultumnya, ada ceramahnya. Jadi itu bisa. Tapi kalau musola ini sudah biasa seperti itu, tegakkan aja Pak. Kalau misalnya pas duhur, ya siapa yang ada di rumah ya, isilah musola ini untuk dihidupkan sholat jamaah. Asar juga begitu. Ini dalam rangka untuk mempraktekkan tadi warka'u maroki, ya rukulah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk ya. Ada hikmahnya sholat jamaah itu di samping istilahnya mendapatkan pahala 27 derajat Pak ya itu, tapi itu yang nggak nampak, yang bisa kita rasakan sebenarnya Pak, itu kita merasa tenang dan nyaman ketika bersama-sama soft ya, yang lurus bareng-bareng gitu ya, di dalam hati kita itu merasa nyaman karena kita ini berkumpul dengan orang soleh Pak. Katanya obat ati ono limo sing nomor 3 apa? Wong kang soleh kumpulono. Jadi orang yang ibadah sholat jamaah itu kan insya Allah ciri khas daripada orang yang soleh. Kemudian kita kumpul di situ, kita berjamaah bareng-bareng ya. Maka insya Allah hati kita menjadi tenang. Baik, hadirin rahimakumullah, mari di bulan Rajab ini ayo kita perbaiki sholat kita dan kita konsen perhatian betul masalah sholat gitu ya, dalam rangka untuk mempersiapkan diri di bulan suci Ramadan ya, sehingga ketika kita ini sudah masuk di bulan suci Ramadan, ada kewajiban menjalankan ibadah Ramadan ya, kita ini nanti akan dimudahkan la'allakum tattaqun, supaya diri kita menjadi orang yang bertakwa insya Allah. Baik, hadirin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita sekalian dalam menjalankan ibadah salat ini, yaitu membimbing kepada diri kita, yaitu menjalankan salat dengan khusyuk ya, akan berefek kepada praktek amaliah akhlak kita menjadi akhlak yang mulia, dan semoga kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, saya kira sampai di situ saudara sekalian yang dapat saya sampaikan. Kita bisa sharing, kita diskusi setelah ini ya. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya minta maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.